Hi guys, welcome back to NDC Youth News. Minggu depan ibadah kita akan dilakukan secara hybrid. Bagi teman-teman yang ingin datang secara offline, bisa melakukan seat booking di NDC Apps. Namun, bagi teman-teman yang ingin ibadah secara online, teman-teman bisa cek langsung di YouTube NDC Youth. Untuk ibadah onsite di NDC Youth Central Park, teman-teman bisa langsung datang ke APL Tower lantai 8 pada hari Sabtu jam 4 sore. Untuk teman-teman yang ingin datang di NDC Youth Living World, teman-teman bisa langsung ke Living World pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan dengan scan QR Code yang ada di layar kaca kalian atau di depan kursi kalian. Pembayaran dapat melalui OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Bagi teman-teman yang ingin melayani di NDC Youth, kita sudah buka pendaftarannya loh. Informasi dan pendaftarannya teman-teman bisa langsung cek di QR Code berikut ini. Sekian dari Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Youth Online Service. Dan pada hari ini aku mau ngajak kita semua untuk bersama-sama bersyukur dan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita teman-teman semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan kami percaya Tuhan Kau tidak pernah selesai dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Allah yang mulia. Kami percaya Tuhan Yesus Kau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Ini hati kami Tuhan, hati yang berserah kepada Raja yang mulia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku dalam kekudusan, kagumku memandang. Hadirat-Mu kuat dan nyata, lawatan-Mu semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Nyatakan lebih sungguh lagi, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, kekuatan jiwaku, kekuatan jiwaku dalam kekudusan, kagumku memandang. Semesta menyatu di dalam Roh-Mu,
Kami menyembah-Mu, Yesus, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Oh, Yesus, Yesus, oh, haleluya, haleluya. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Nyatakan bersama. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Oh, ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Oh, Roh-Mu menghidupkan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Hadirat-Mu kuat dan nyata, lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu. Mari teman-teman angkat tanganmu. Dimanapun kalian berada, angkat tanganmu. Sembah nama Yesus. Oh, oh. Sembah nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu menyertai hidup kami. Oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Oh, kami percaya janji-Mu menyertai kami
Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang Kau jadikan, di mana kami sudah boleh ibadah NDC Youth walaupun secara online. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam negeri, di luar kota yang sedang liburan maupun yang tidak liburan, dimanapun kami berada, Engkau beserta dengan kami, Engkau memberkati kami, Engkau melawat setiap kami. Kami percaya kalau hadirat-Mu ada di setiap rumah kami masing-masing, dan kami hari ini fokus untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu tidak datang dengan sia-sia, tapi firman boleh kami terapkan dalam hidup kami, boleh kami aplikasikan. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke guys, how are you guys today? Hari ini kan lagi liburan ya, Sabtunya Sabtu lagi liburan. Di mana kalian sekarang? Mungkin ada yang di dalam kota, ada yang di luar kota, ada yang di luar negeri. Gue berdoa dimanapun kalian berada, kalian tetap semangat untuk beribadah. Dan gue percaya juga kalau Tuhan Yesus pasti melawat setiap kita dimanapun kita berada. Dan hari ini I'm a bit sorry, really sorry juga, karena kan sepanjang minggu ini liburan kan. Jadi gereja tutup, jadi hari ini aku taping seadanya aja. Tetapi gue berdoa kalau sharing firman Tuhan gue hari ini bisa memberkati setiap dari kalian yang mendengarkan. Oke, dan pertama-tama gue ingin ucapin kalau kalian semua ya yang menyaksikan, mengikuti NDC Youth online service pada hari ini, kalian adalah orang-orang yang keren, orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena masih nyempetin waktu di tengah liburan untuk beribadah kepada Tuhan. And you guys are awesome, oke? Dan hari ini, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai aja sharing firman Tuhan hari ini. Dan kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru, ya. Kita sudah masuk ke dalam bulan Mei. Dan tema di bulan ini dan sharing firman Tuhan yang aku mau sampaikan hari ini, itu aku beri judul Kill Them With Kindness. Kill Them With Kindness atau apa? Atau kalahkan mereka dengan kebaikan. Pada tahu ya semua lagu Selena Gomez, Kill Them With Kindness, Kill Them With Kindness, ya. And exactly like that. Kalahkan orang-orang, kalahkan mereka, musuh kita, kalahkan orang-orang yang jahat kepada kita dengan kebaikan. Kita udah sering juga dengar quotes, kejahatan harus dibalas kejahatan, itu baru adil, ya. Kadang-kadang kita mendengar quotes itu, dan bahkan kadang-kadang itu yang menjadi isi hati kita, bener gak sih? Lalu apa lagi? Pokoknya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu tampar gua hajar balik. Bahkan kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang bahkan kita ngomong yang lebih parah. Kita bilang apa? Lu bisa jahat sama gua bisa 2 kali lebih jahat. Jahatin lo semua. Nah, apakah pernyataan-pernyataan tersebut itu familiar di telinga kita? Ya. Dan itu adalah prinsip, ya. Prinsip manusia pada umumnya. Istilah-istilah tersebut juga sudah ada dan terkenal dari zaman dulu, bahkan terkenal dari zaman dulu, bahkan hingga saat ini. Ada banyak orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan lebih jahat lagi. Tapi Yesus, hear me out guys, Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya pada saat ia berkhotbah di atas bukit. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-43 sampai 48. Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. This is not easy, tapi ini perintah firman Tuhan nih. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Jadi guys, di sini kita mendengar dan kita jelas dikatakan oleh Yesus, kalau Yesus mau agar kita semua sebagai anak-anaknya, kita bisa membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, dengan kebaikan. Disitulah istilah kill them with kindness menjadi slogan yang terkenal. Artinya kalahkan mereka dengan kebaikan. Bahkan tadi juga lewat ayat firman Tuhan yang baru kita baca barusan ya. Kalau kita berbuat baik ke orang yang udah baik sama kita, ya semua orang juga bisa begitu. Kalau kita memberi kepada orang yang memberi kepada kita, semua orang juga bisa. Bahkan dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun juga bisa berbuat demikian. Nah, ini adalah standar kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Bahkan di Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terdengar simple, tapi pada kenyataannya susah banget untuk dilakukan, ya. Dan hari kita akan belajar bersama-sama kenapa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, gunanya apa sih? Hari ini ada dua poin yang aku mau sharingkan. Guys, ready? Yang pertama guys, yang pertama adalah jangan biarkan kita dikuasai oleh kegelapan atau amarah kita. Do not let your anger consume you. Ya, kita sering dengar di film-film guys. Setiap kali ada tokoh utama yang terbawa rasa marah dan mau balas dendam ke tokoh jahat, biasanya akan ada seseorang yang berkata, kalau kamu balas dendam kepada mereka, kamu gak ada bedanya sama dia. Ya gak sih? Bener gak sih? Jadi jangan biarkan diri kita under any circumstances itu dikuasai oleh amarah, kegelapan, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan seperti ini guys, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan aku juga dengar berapa ya, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu aku nonton sebuah film yang tokoh ini itu main karakternya ini adalah orang berkulit hitam, ya, orang berkulit hitam, dan dia itu men-sharingkan sebuah quote yang luar biasa. Dia bilang gini, kegelapan itu tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh terang. Kalau nggak salah yang ngomong ini tuh Denzel Washington. Dan hal ini juga sama dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu dikatakan apa? Tidak menguasainya. Guys, orang bisa bersikap jahat kepada kita. Tapi jangan sampai kita dikuasai kegelapan atau rasa benci dan keinginan untuk attack mereka balik. Menyerang mereka balik. Kita jahat lebih lagi kepada mereka. Lebih luar biasa lagi. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka, karena itu bukan standarnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi justru buktikan that we are better than them. We are better than them. Kita bisa lebih baik. Kita kalahkan mereka dengan kebaikan. Bahkan aku juga ingat kalau beberapa waktu yang lalu ada sebuah event yang gila. Aku sampai kayak ketika Chris Rock ditampar oleh Will Smith ya. Ketika Chris Rock ditampar oleh Will Smith itu berapa juta orang lagi nonton guys, ya. Ini adalah bukti di mana when anger consumes you, ketika kita dikuasai oleh amarah, kita seringkali melakukan hal-hal yang pada akhirnya kita nyesel. Will Smith di akhir apa? I'm sorry. Pada akhirnya apalagi ada banyak hal yang buruk yang terjadi kepada Will Smith, dibully sama satu dunia. Ya, lalu apalagi di band gak boleh ikutan lagi acara itu Academy Awards kalau nggak salah ya, dan banyak hal lainnya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya Will Smith nyesel juga kan.
Jadi guys, hari ini yang kita bisa pelajari dari sharing firman Tuhan adalah do not let anger consumes you. Ya, mungkin rasanya enak ketika kita dijahatin sama orang, ketika kita dikasarin sama orang, kita balas mereka balik. Maybe kita akan merasa nyaman, maybe kita akan merasa enak, maybe kita merasa menang, ya. Tetapi enaknya mungkin only lasts for, I don't know, 10 minutes, 15 minutes, mungkin paling lama 1 hari. Lalu apa yang terjadi? Besoknya, atau mungkin beberapa hari kemudian kita nyesel. Kok aku ngomong hal-hal seperti itu ya? Aduh, mesti aku ngomong seperti itu. Aduh, kok gua nggak mature nih. Kalah mature gua sama dia. Hari ini, dari poin yang pertama, kita belajar bersama-sama, do not let anger consumes you. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan bilang apa? Ya, kita kill them with kindness. Ya, dikatakan tadi oleh Yohanes 1:5, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Dengan tidak membalas pun, artinya kita punya kapasitas yang lebih besar untuk memaafkan. Kita punya lebih banyak positivity dalam diri kita untuk difokuskan untuk hal yang baik, dan yang paling penting, kita mengakhiri perbuatan jahat itu. Kita sering dengar juga, ketika tampar pipi satunya, kasih pipi satunya lagi. Mungkin orang luar bilang kita bodoh. Mungkin orang luar pikir, aduh lu jadi anak Tuhan Yesus kok bodoh banget sih. Tetapi gak bisa dipungkiri, kalau kita melakukannya, faktanya gak ada yang bisa bantah. Kalau ketika kita melakukannya, ya, ketika kita melakukannya, terjadi kedamaian. Ya. Dan ini adalah standar, ya, dari anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Karena itu kalau kita membalas dengan kejahatan, biasanya perbuatan gak baik itu akan terus balas-balasan. Kita balas balik, dibalas lagi. Dan it keeps going on gitu ya. Ya. Dan bahkan bisa lebih besar lagi. Orang lain di sekitar kita bisa kena imbasnya. Hari ini, dengan kita tidak membalas, maka kita mengakhiri mata rantai negatif tersebut, kejahatan tersebut. Dan ini, sekali lagi aku mau tekankan kepada kalian semua, ini adalah standarnya orang percaya. Ini adalah iman kita yang kita pegang. Ya, itu yang pertama guys. Oke? Yang kedua itu, sweet funny, kita harus ubah pola pikir kita. Yang kedua, yang menang adalah yang memaafkan. Let that sink in for a second. Telaah lebih dalam lagi, pikir baik-baik lagi. Poin yang kedua, yang menang adalah yang memaafkan. Kalau masih pada bingung, kita ubah dulu nih pola pikir kita nih ya. Kalau kamu masih berpikir yang menang adalah yang lebih bisa menyakiti lebih banyak, maka kamu salah besar. Di sini nggak ada yang menang. Yang ada hanya rasa sakit yang ditambah dan diperbesar. Let that sink in. Kita lihat kisah Yusuf. Bagaimana ia melihat kejahatan dari saudara-saudaranya. Justru adalah pintu untuk keberhasilan yang besar. Ya, ketika ia memaafkan. Ia bisa saja melihatnya sebagai kesempatan untuk balas dendam. Tapi justru ia melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Yusuf memaafkan his family. Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf dengan terang-terangan berkata, mereka semua memang melakukan yang jahat, saudara-saudaranya. Tapi bagi Allah bisa mengubah itu menjadi sebuah kebaikan. Nah, bisakah kita lakukan yang sama, yang jahat kepada orang jahat sama kita? Bisakah kita melakukan yang baik kepada orang yang telah jahat kepada kita, yang telah menjahati kita, seakan-akan memang kalian udah jahat sama aku. Ya, best friend kita udah backstab kita. Oke, teman-teman yang kita percaya udah attack kita dari belakang. Memang kalian udah jahat sama aku, dan tujuan kalian jahat.
Tapi Tuhan bisa ubah semua ini menjadi sebuah lompatan yang besar untuk aku. Ya, dan jangan lupa, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Can you imagine being Joseph? Bisa imagine gak jadi Yusuf? For me personally, aku gak gampang kayaknya maafin. Tetapi ini yang Yusuf lakukan dan ini yang Tuhan kehendaki. Dan pada akhirnya yang menang itu yang memaafkan. Gitu. Dan cerita Yusuf ini adalah bukti kill them with kindness yang luar biasa. Oke, ayat terakhir nih guys. Di 1 Tesalonika 5 ayat 15 dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Hari kita belajar satu kebenaran penting, kill them with kindness. Kalahkan orang-orang yang jahat kepada kita dengan kebaikan. Yang pertama, jangan biarkan kita dikuasai oleh amarah, kegelapan. Kenapa? Karena itu bukan yang Tuhan kehendaki dan malah seringkali itu menjadi bumerang bagi kita. Ya, dan yang kedua apa guys? Yang menang adalah yang memaafkan. Ya, ketika ini dilakukan, we kill them with kindness. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu. Kami belajar satu kebenaran penting di mana kami mau memaafkan orang-orang yang jahat kepada kami. Bahkan lebih dari itu, kami mau mengasihi orang-orang yang jahat kepada kami. Dan kami bisa melakukannya jikalau Roh Kudus memberikan kekuatan kepada setiap kami. Urapi setiap kami, berikan kami kekuatan untuk bisa kill them with kindness, mengalahkan mereka dengan kebaikan. Dan aku tahu Tuhan, kami cakap melakukannya ketika Tuhan beserta dengan kami. Kami mau akhiri sharing firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati katakan bersama, amin. See you guys next week. God bless you all.